Gani Fatrohman. Saya Agiti Citra Dewi Anggraini. Saya Marta Eka Putri. Saya Nur Fadilah Fitriani. Saya Zulfa Sera Umhak. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mengajak kalian untuk mengeksplor budaya, makanan khas, dan wisata yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kaki Merapi yang megah, terbentang sebuah kabupaten yang kaya akan warisan budaya dan pesona alam. Sleman, tempat di mana tradisi, cita rasa, dan keindahan terpadu menjadi satu cerita yang tak terlupakan. Selamat datang di Sleman Sembada, permata di utara Yogyakarta. Yuk kita eksplor bersama seperti apa sih budaya, makanan khas, dan wisata yang ada di Sleman. Kirap Suron Mbah Demang adalah salah satu upacara adat tahunan yang digelar setiap tanggal 7 Suro atau Muharram di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau lebih berpusat di Dusun Modinan, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Sleman. Kirap ini didedikasikan untuk menghormati dan mengenang sosok Ki Demang Cokrodikromo, seorang tokoh legendaris yang memiliki peran besar dalam sejarah dan perkembangan wilayah Demang Ijo atau kini Desa Banyuraden. Ki Demang Cokrodikromo yang memiliki nama asli Asra pada masa mudanya dikenal suka bertapa dan melakukan laku prihatin. Dari laku ini Asra tumbuh menjadi sosok yang sakti dan bijaksana. Ia kemudian dipercaya sebagai mandor di perkebunan teh dan selanjutnya diangkat menjadi Demang, pabrik gula di daerah Demak Ijo. Dari sinilah namanya kemudian dikenal sebagai Ki Demang Cokrodikromo. Kisah kepahlawanannya juga meliputi kemampuannya dalam mendeteksi sumber air arteris dan keberaniannya mengusir perampok yang membawa ketentraman bagi masyarakat. Salah satu legenda yang terkait erat dengannya adalah kemampuannya membuat sumur yang airnya tak pernah habis, bahkan di musim kemarau panjang. Sumur ini dikenal sebagai sumur Mbah Demang dan airnya dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan penyakit serta membuat awet muda. Rangkaian acaranya diawali dengan pembagian kendi ijo kepada pengunjung selepas tengah hari tanggal 7 Suro di sekitar pendopo Mbah Demang. Acara kemudian dilanjutkan dengan tahlil di pendopo dan nyekar di makam Mbah Demang pada sore harinya. Prosesi inti dimulai malam harinya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan kirap yang akan dimulai dari Padepokan Patran Eyang Ki Juru Permodo, seorang ahli nujum kerajaan Mataram, menuju pendopo Mbah Demang. Seusai kirap sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat, prosesi dilanjutkan dengan sholawatan di pendopo. Cadah tempe adalah jajanan khas yang berasal dari Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai namanya, makanan ini adalah perpaduan antara jadah dan tempe. Jadah tempe dianggap sebagai salah satu makanan otentik Nusantara yang legendaris. Tempe yang dipakai adalah tempe bacem yang memiliki rasa manis karena direndam atau diungkep bersama air gula Jawa. Sedangkan jadah merupakan olahan yang berasal dari ketan campuran kelapa yang rasanya gurih. Keunikan jadah tempe justru terletak pada kekontrasannya. Jadah yang lembut dan gurih berbanding terbalik dengan tempe bacem yang memiliki tekstur kasar dan mengandung rasa manis khas Yogyakarta. Jika disantap satu-satu, jadah atau tempe bacemnya barangkali biasa saja, rasa yang mungkin sudah dikenal banyak orang. Namun, apabila dimakan berbarengan dengan mengungkapkan tempe di atas jadah, maka yang bakal muncul adalah sensasi unik namun nikmat. Museum Petilasan Mbah Marijan beralamatkan di Kinarejo, Ambulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini menyimpan nilai sejarah dan budaya karena dibangun untuk mengenang sosok Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal atas pengabdiannya hingga akhir hayat
pada letusan Merapi tahun 2010. Museum ini berdiri di bekas rumah Mbah Marijan yang hancur akibat awan panas Merapi. Saat kita berkunjung di dalam museum ini, kita dapat menyaksikan berbagai peninggalan seperti gamelan, peralatan rumah tangga yang hangus, sepeda motor Mbah Marijan, hingga foto-foto dokumentasi sejarah letusan Merapi. Menariknya, untuk masuk ke museum ini tidak ada tarif resmi. Pengunjung cukup memberikan biaya masuk secara sukarela sesuai keikhlasan hati. Akses menuju lokasi sudah cukup mudah. Jalannya sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan pemandangan alam sekitar khas lereng Merapi. Museum ini menjadi destinasi wisata yang penuh makna, cocok bagi kita yang ingin mengenang sejarah dan kearifan lokal masyarakat Merapi. Letusan dahsyat Gunung Merapi. Kejadian ledakan hebat Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 memberikan dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Yogyakarta. Kejadian ini tidak hanya merusak lingkungan sekitar gunung, tetapi juga tertanam kuat dalam ingatan masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi. Pedus gembel atau awan panas dan aliran lahar yang mengalir panas menghancurkan hutan di lereng gunung dan melintasi permukiman di Desa Kepuharjo serta sekitarnya. Museum ini dibangun oleh masyarakat yang merasakan dampak dari letusan, di antaranya Bapak Sumarno, sebagai cara untuk mengenang peristiwa tersebut dan memberikan pelajaran bagi generasi mendatang. Rumah serta miliknya hancur akibat letusan yang hebat, namun beberapa barang masih bisa diselamatkan. Barang-barang yang diselamatkan itu akhirnya dikumpulkan dan dijadikan koleksi di museum ini. Setelah mengalami peristiwa yang menyakitkan itu, Bapak Sumarno mengambil keputusan untuk mendirikan Museum Sisa Hartaku pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk melestarikan benda-benda yang selamat dari erupsi Gunung Merapi sebagai pengingat akan kekuatan alam dan juga untuk mendokumentasikan sejarah bencana ini. Nama Sisa Hartaku dipilih agar menjadi simbol perjuangan dan ketahanan masyarakat. Museum ini berlokasi di Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menyimpan banyak barang-barang yang selamat dari terjangan awan panas. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menjadi momen penting yang tak pernah dilupakan, khususnya bagi mereka yang mengalami langsung kekacauan tersebut. Sebagai pengingat atas peristiwa itu, seorang pria bernama Srianto mendirikan sebuah museum yang dikenal sebagai Museum Mini Sisa Hartaku, atau kini lebih dikenal sebagai The House of Memory.